Bahkan kalau dia masih jomblo misalkan ini, dia pergi bekerja, dia pergi keluar bekerja linafsihi untuk kepentingan dirinya, tetapi tujuannya agar tidak minta-minta kepada orang lain, fahuwa fi sabilillah. Jadi dia termasuk dalam kategori jihad fi sabilillah. Sahabat santun yang budiman, hari ini kita akan ngobrol bareng yang rencananya kita akan membahas tentang al-jihadu fi sabilillah. Nah, karena itu kenapa kok kita perlu bahas? Karena itu menjadi satu tema yang cukup aktual hari ini gitu ya. Dengan rentetan kemarin itu ada yang dengan berdalih jihad kemudian melakukan aksi dan seterusnya. Dan baru-baru ini gitu ya, baru kemarin kita dikabarkan dengan satu musibah tenggelamnya KRI Nanggala 402 yang tentu saja itu nanti akan kita bahas lebih detail tentang bagaimana kemudian memaknai jihad itu lebih jauh dan lebih dalam. Baik, kita sudah bersama dengan Pak Ustadz Abdul Halim. Beliau juga sekaligus menjadi Direktur PPM PIN yang kemudian mempunyai mandataris besar terhadap perkembangan islamsantun.org. Baik, Ustadz Abdul Halim, selamat sore dan gimana kabarnya? Selamat sore, alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Sore hari ini rencananya kita akan ngobrolin soal jihad nih. Wah, ini puasa-puasa kok ngobrolnya berat sekali. Wah, ya kita bikin yang berat-berat itu menjadi ringan. Oke. Baik. Mungkin sahabat-sahabat kita ingin bertanya, sebenarnya kok ada sih beberapa oknum yang mengatasnamakan jihad kemudian melakukan aksi-aksi yang saya kira bertentangan dengan kemanusiaan. Nah, mungkin perlu dijelaskan dulu nih, apa sih sebenarnya jihad itu? Oke, baik. Kalau ditanya apa itu jihad, secara sederhana itu bermakna berusaha dengan keras ya. Jahada itu kan artinya kan berusaha dengan keras, kemudian bekerja dengan keras juga bagian dari isi akar kata dengan ijtihada. Makanya tilmidun mujtahidun itu artinya siswa atau mahasiswa yang rajin, yang bersungguh-sungguh. Jadi secara singkat jihad itu ya bersungguh-sungguh berupaya dengan keras melakukan kebaikan-kebaikan atau nilai-nilai agama. Intinya seperti itu, sesederhana itu jihad itu ya. Jadi jihad itu sebenarnya bersungguh-sungguh di dalam melakukan kebaikan, di dalam melakukan perintah agama itu jihad. Oke, kata kuncinya bersungguh-sungguh dalam kebaikan. Tidak boleh kemudian jihad bersungguh-sungguh dalam keburukan. Nah, betul. Nah, sayangnya sementara ini kita banyak yang memahami kisah-kisah Nabi itu hanya dari peperangan gitu ya. Jadi kok kita membayangkan Islam itu kok isinya berperang terus gitu ya. Nah, itu saya kira perlu pemahamannya perlu diperluas gitu. Oke, baik. Ya, itu memang ada penyempitan makna memang kadang-kadang oleh sebagian orang tentang makna jihad, seolah-olah jihad itu adalah perang angkat senjata. Itu tidak betul seperti itu, karena jihad itu dimensinya sangat luas sekali. Makanya Nabi ketika ditanya ayyul jihadi afdalu, jihad yang seperti apa yang lebih utama, jawaban Nabi itu beda-beda. Ada kadang-kadang Nabi menjawab birrul walidain macam-macam sesuai dengan konteks yang dihadapi oleh Nabi. Makanya ini berkorelasi dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Quraish Shihab tentang jihad itu ya tergantung profesi kita masing-masing. Misalkan kita adalah seorang guru, maka jihadnya mengajar dengan ikhlas, dengan penuh dedikatif, kemudian kreatif, ingin membuat siswa semuanya sukses, kira-kira seperti itu. Kalau petani ya bertani dengan rajin, sungguh-sungguh, kemudian ini ya, jadi sesuai dengan konteksnya masing-masing. Siswa ya belajar dengan rajin, mengerjakan tugas, hormat kepada guru, kepada dosen dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari jihad. Termasuk membaca, menulis, berkarya itu bagian dari jihad juga. Jadi sangat luas sekali dimensi jihad itu. Jadi kalau hanya diartikan jihad adalah
angkat senjata itu distorsi yang terhadap makna jihad yang sesungguhnya sangat luas. Oke. Jadi kira-kira begitu Mas Omen. Oke. Jadi menarik banget ya sebenarnya kalau ajaran agama itu kemudian ditarik dalam pemahaman yang lebih luas itu akan memberikan makna-makna yang lebih baik juga seperti itu ya. Begini Pak Ustadz Abdul Halim, kita kan tadi sudah mendengarkan atau penjelasan tentang bagaimana kemudian jihad itu dipahami sesuai dengan konteksnya sehingga menghasilkan dampak yang baik juga, positif juga. Nah, itu di dunia lah. Kira-kira apakah ada janji-janji, mungkin ada hadis Nabi atau yang lain tentang pahala dari jihad itu? Seorang yang berjihad itu akan seperti apa? Tentu banyak di dalam dijelaskan di dalam hadis Nabi tentang pahala-pahala jihad, misalkan masuk surga tanpa hisab, kemudian mereka akan dikumpulkan dengan para syuhada wassalihin orang bersama Nabi. Jadi memang jihad itu sangat tinggi sekali ininya balasannya di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Nah, itu yang mendorong orang untuk melakukan jihad. Meskipun kadang-kadang jihadnya itu ya itu tadi distorsi terhadap makna jihad yang sangat luas sekali, hanya dimaknai perang misalkan angkat senjata, kemudian apalagi bikin terna, itu saya kira jihad yang salah kaprah ya, itu jangan terjadi pada kita dan kepada teman-teman atau murid-murid kita gitu. Jadi kalau jihad dipahami mengangkat senjata, lah kita itu mau perang dengan siapa? Nah, ya itu. Negaranya damai aman sentosa begini musuhnya nggak jelas siapa yang mau dimusuhin. Gitu. Oke. Masuk dia mau perang dengan tetangganya sendiri yang jelas-jelas tidak salah gitu ya. Iya, betul, itu nggak bagus. Betul. Nah, kita masuk ke ini nih yang jadi prolog kita tadi, Ustadz. Kita kan sekarang kemarin dapat kabar tentang satu musibah yang menenggelamkan tenggelamnya kapal KRI Nanggala 402 itu, yang itu tentu saja mengagetkan kita semua, dan itu menjadi kabar duka bagi kita semua gitu ya. Nah, dalam konteks jihad ini, kalau kita tarik kalau jihad itu kan pasti fisabilillah ya, di jalan Allah seperti itu. Nah, bagaimana kemudian menjelaskan tentang seseorang yang berbuat kebaikan dan sesuai profesinya itu kemudian dicatat sebagai fisabilillah seperti itu penjelasannya gimana, Mas? Ya, pertama-tama kita ucapkan duka mendalam ya kepada semua korban. Kita doakan mudah-mudahan mereka diterima di sisi Allah dan diberikan tempat yang mulia di sisinya ya. Amin. Ini malah kalau yang terkait dengan konteks dengan musibah yang sedang melanda tenggelamnya kapal Nanggala kemarin, itu justru malah di zaman Nabi itu ada kisah-kisah yang sedikit mirip-mirip ya dengan itu. Misalkan begini, suatu ketika Nabi itu berkumpul dengan para sahabat. Nah, kemudian kalau ada perkumpulan dengan Nabi itu kan pasti majelis ilmu. Karena Nabi kan karena khuluquhul Quran gitu ya. Setiap yang terucap sikap Nabi itu adalah ilmu. Jadi para sahabat berkumpul dengan Nabi itu pasti majelis ilmu. Nah, pada waktu itu ada seseorang yang lewat di situ, nggak ikut-ikut berkumpul duduk dengan Nabi. Sampai para sahabat ini berkomentar, laukana hadza fi sabilillah. Orang laki-laki ini kalau andaikan dia sedang berada dalam jalan Allah ini akan sangat baik sekali. Karena nampaknya dia kelihatannya sangat semangat sekali langkahnya. Ternyata usut ini berangkat bekerja. Nah, kalau kita kontekan dengan yang tenggelam itu kan dalam kondisi bekerja kan, melaksanakan tugas atau profesi gitu ya. Kemudian mendengar komentar para sahabat ini, Nabi balik berkomentar terhadap orang yang lewat di hadapan Nabi itu. Komentar yang pertama, in kana kharaja ala waladihi sigaron fa huwa fi sabilillah. Kalau laki-laki ini
pergi keluar bekerja sesuai dengan profesinya tentu, tetapi dengan catatan ini profesi yang dihalalkan gitu ya. Jangan kok profesi maling. Itu keluar dalam konteks ini. Kalau laki-laki ini keluar untuk anaknya yang masih kecil, fahuwa fisabilillah, maka dia termasuk dalam golongan jihad fisabilillah. Kalau dia keluar untuk kedua orang tuanya, artinya dia menanggung orang tua, dia juga termasuk dalam kategori jihad fisabilillah. Bahkan kata Nabi, in kana kharaja ala nafsihi ya'iffuha fisabilillah. Bahkan kalau dia masih jomblo misalkan ini. Dia pergi bekerja ini. Dia pergi keluar bekerja linafsihi, untuk kepentingan dirinya, tetapi tujuannya agar tidak minta-minta kepada orang lain, fahuwa fisabilillah. Jadi dia termasuk dalam kategori jihad fisabilillah. Jadi ya kalau kita kontekskan dengan korban yang tenggelam itu kan mereka dalam ini ya, bekerja, kemudian mereka punya keluarga, punya orang tua yang mereka biayai, tentu ini adalah masuk dari bagian dari jihad fisabilillah. Mereka para syuhada. Selain mereka juga bertugas membela negara kita, juga menjaga keamanan, itu juga bagian dari jihad juga. Jadi mereka para syuhada. Ya, saya sangat sepakat mereka itu sebagai syuhada, pejuang-pejuang bangsa itu. Ya. Lawang yang berjuang untuk dirinya sendiri saja fisabilillah ya, apalagi berjuang untuk negara demi kesatuan. Untuk itu jangan ragu teman-teman, sahabat semuanya, untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara apapun. Sekian yang dapat kita obrolkan pada hari ini. Kita ketemu lagi pada video-video selanjutnya.